Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dimas Ari Prasetyo, saya Karisma Yuhan Septianingrum, saya Sakti Puitasari, saya Dwi Fitri Madani. Video ini kami buat yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan oleh Ibu Ani Fitriatul Eskepners MKes yang berjudul Keluarga Berencana atau KB, yang bertujuan dapat mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, dan kapan dilakukannya keluarga berencana atau KB. Selamat menyaksikan. Keluarga Berencana oleh kelompok 3. Apa sih keluarga berencana itu? KB merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, dan mengatur interval di antara kelahiran. Lalu, apa tujuan dari keluarga berencana? Tujuan keluarga berencana yang pertama, memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa. Yang kedua, mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa. Yang ketiga, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Yang keempat, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Tahukah Anda manfaat dari KB? Manfaat untuk ibu: mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, menjaga kesehatan ibu, merencanakan kehamilan lebih terprogram. Manfaat untuk anak: mengurangi risiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Manfaat KB untuk keluarga: harmonisasi keluarga lebih terjaga, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kapankah kita melakukan KB? Umur berapa? Wanita atau pria? Waktu dilakukannya KB adalah pada saat memasuki usia subur dan dilakukan oleh pria maupun wanita. Pasangan usia subur yaitu yang pertama, pasangan suami istri yang istrinya berumur 25-35 tahun. Yang kedua, pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid. Yang ketiga, istri yang berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid atau datang bulan. Apa saja akseptor KB? Akseptor KB menurut sasarannya. Yang pertama, fase menunda kehamilan. Masa menunda kesuburan atau kehamilan merupakan waktu bagi wanita pasangan usia subur yang sudah menikah dengan usia kurang dari 20 tahun. Pada wanita seusia itu, alat-alat reproduksi masih belum stabil, sehingga ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan bila ibu hamil. Alat kontrasepsi yang diperlukan yaitu yang memiliki efektivitas tinggi dan kemampuan dalam mengembalikan kesuburan seorang wanita yang tinggi. Prioritas urutan kontrasepsi yang ditawarkan yaitu pil KB, akad di arah atau spiral, cara sederhananya senggama terputus, kondom, pantang berkala, dan diafragma. Yang kedua, fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Umur terbaik bagi ibu untuk melahirkan menurut ilmu kesehatan reproduksi usia antara 20-30 tahun. Namun, akhir-akhir ini mulai beranjak hingga 35 tahun. Syarat kontrasepsi yang diperlukan untuk wanita seusia ini yang efektivitasnya tinggi maupun mengembalikan kesuburan juga cukup tinggi. Karena akseptor masih mengharapkan untuk mempunyai anak,
Dapat dipakai 3-4 tahun sesuai dengan jarak kelahiran yang diinginkan dan tidak menghambat reproduksi ASI. Prioritas penggunaan alat kontrasepsi disarankan untuk umur 20 tahun yaitu AKDR, suntik KB, pil KB, cara sederhana dan implan. Sedangkan untuk umur 30 tahun AKDR, suntik KB, pil KB, dan implan. Yang ketiga, fase mengakhiri kesuburan. Masa ini adalah saat wanita berusia lebih dari 30 tahun dan sudah memiliki 2 anak. Kontrasepsi yang diperlukan adalah yang efektivitasnya tinggi dan dapat dipakai untuk jangka panjang. Prioritas urutan kontrasepsi yang disarankan yaitu kontrasepsi mantap, AKDR, implan, cara sederhana, dan pil KB. Tahukah kalian macam-macam kontrasepsi? Yang pertama ada kontrasepsi pil. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara mencegah kehamilan sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa postpartum bagi para ibu yang tidak menyusui bayinya. Jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegahan kehamilan yang lain. Selanjutnya adalah kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Kontrasepsi hormonal jenis KB suntik ini di Indonesia semakin banyak dipakai karena kerjanya yang efektif, pemakaiannya yang praktis, harganya relatif murah dan aman. Sebelum disuntik, kesehatan ibu harus diperiksa dulu untuk memastikan kecocokannya. Suntikan diberikan saat ibu dalam keadaan tidak hamil. Umumnya, pemakaian suntik KB mempunyai atau memakai suntik KB, termasuk penggunaan cara KB hormonal selama maksimal 5 tahun. Selanjutnya ada implan. Contoh pemakaian ada di gambar di samping ya. Alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam, berbentuk kapsul silastik atau lentur. Panjangnya sedikit lebih pendek dan pada batang korek api, dan dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. BKKBN 2006. Lalu ada IUD dengan memakai alat di bawah ini. IUD adalah alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. IUD merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. Nama populernya adalah spiral. Lalu ada kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Contoh seperti pada gambar ya. Kontrasepsi mantap tubektomi adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi bisa dilakukan juga pada pria, yaitu vasektomi. Dengan demikian, jika salah satu pasangan telah mengalami sterilisasi, maka tidak diperlukan lagi alat-alat kontrasepsi yang konvensional. Cara kontrasepsi ini baik sekali karena kemungkinan untuk menjadi hamil kecil sekali. Selanjutnya adalah kondom. Gambar atas adalah kondom pria dan gambar bawah adalah kondom wanita. Kondom adalah suatu selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis atau kondom pria atau vagina kondom wanita pada saat senggama. Kondom pertama kali dipakai untuk menghindari terjadinya penularan penyakit kelamin yang terbuat dari karet tipis atau lateks. Yang terakhir ada mutu pelayanan keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana yang bermutu meliputi hal-hal antara lain: 1. Pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien. 2.
klien harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar pelayanan. Ketiga, kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan. Dan yang terakhir, upaya agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani. Sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Warga berencana, Dua anak lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.